penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Selatan dengan saya Aprilia Khomsah dari SMP Negeri 1 Raja Basah dan saya Dwi Isfantri dari SDN 2 Baliagung, Maya Anggraini Mulyanto dari SMP Negeri 1 Kalianda, dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coacher. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah sehat juga. Jadi kemarin sempat kita ngobrol-ngobrol ya, pengen buat percakapan coaching ini kira-kira kapan waktunya gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Oke, baik Bu Dwi, saya di sini sebagai seorang observer ya Bu Dwi. Jadi sebelum kita melakukan percakapan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Dwi terkait persiapan yang Bu Dwi lakukan gitu ya Bu Dwi ya. Di sini kan ada rubrik penilaian dalam kegiatan praobservasi nih Bu Dwi. Di antaranya yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti, yaitu ada presence atau kehadiran aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan ketiga mendengarkan aktif dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian yang terakhir, kita pastinya dalam percakapan ini menggunakan alur tirta, yang dimana kita tahu alur tirta tersebut adalah pertama tujuan, identifikasi, rencana, dan kemudian tanggung jawab. Baiklah Bu Dwi, jadi awal dari melakukan percakapan ini nih, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Bu Dwi. Siap? siap nih. Siap ya, oke. Pertanyaan pertama nih, terkait dengan kompetensi. Kompetensi apa sih yang ingin Bu Dwi capai di percakapan coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya capai adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif, gitu ya Miss. Oke, baik Bu Dwi, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Kemudian dari kompetensi tersebut, mana sih yang paling ingin dikembangkan oleh Bu Dwi nih sebagai seorang coach? Iya, saya ingin lebih mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot, gitu Miss. Nah, pas ya Bu Dwi ya, karena memang mengajukan pertanyaan berbobot itu merupakan satu kunci utama gitu ya untuk melakukan percakapan coaching ini agar coach bisa menggali potensi yang dimiliki oleh dirinya. Seperti itu Bu Dwi ya, bagus sekali, sudah luar biasa. Kemudian yang terakhir nih Bu Dwi, dari indikator ketercapaian tadi Bu Dwi sebutkan, tolak ukur yang bagaimana sih yang ingin dicapai oleh Bu Dwi selama percakapan berlangsung? Tolak ukur yang dapat saya lakukan adalah saya dapat menggali potensi coacher untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu. Dengan potensi itu ya Bu Dwi ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya Bu Dwi ya. Iya, itu. Iya, baiklah Bu Dwi, sudah siap ya kayaknya untuk melakukan percakapan Ya, siap. ini ya. Siap. Oke, mudah-mudahan percakapan hari ini berjalan dengan lancar, kemudian juga tanpa hambatan, Ya, dan amin. coach juga merasa tergali potensinya untuk menyelesaikan masalah dari yang dihadapinya gitu Bu Dwi. Iya. Oke, dipersilakan Bu Dwi, selamat, mudah-mudahan lancar. Saya beri waktu, nanti kita bertemu lagi setelah ini. Terima kasih Bu Dwi, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Ibu April. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu Dwi sehat nih. Iya, oh iya Ibu April. Kemarin Ibu kan menghubungi saya ya, gitu. Ada apa Ibu April? Iya, jadi ada unek-unek gitu nih Bu Dwi ya di dalam hati saya ini tentang permasalahan di kelas saya gitu Bu Dwi. Oh, jadi ada permasalahan ya Ibu ya. Terus dari percakapan kita hari ini Ibu, apa sih yang Ibu harapkan? Jadi yang saya harapkan ini saya bisa mendapatkan solusi gitu ya Bu ya dari dari percakapan yang kita laksanakan ini nanti gitu, karena memang masalah di anak saya itu kan siswa-siswa saya ini agak kurang bersemangat gitu Bu Dwi ya, kalau belajar saya kan matematika nih gitu ya, jadi saya ngeliat anak-anak saya itu kok kayak melihat matematika itu kayak momok gitu, kayak gimana gitu, kayak gak suka dengan matematika itu. Oh begitu, jadi ini masalah di kelas tentang pelajaran matematika ya Ibu ya. Oh, jadi apakah Ibu April sudah menelusuri masalah ini? Iya,
saya sudah menelusurinya Bu. Saya lihat ya kenapa sih ini kok murid-murid saya ini kayak nggak senang gitu dengan pelajaran matematika, atau mungkin nggak senang pelajarannya, atau jangan-jangan nggak senang dengan gurunya kan gitu loh Bu. Jadi ini sudah saya telusuri sih Bu Dwi. Oh ya, baiklah. Terus apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut Ibu? Iya, jadi yang saya harapkan ini ya Bu Dwi ya, jadi saya inginnya nih anak-anak itu setidaknya menyukai gitu Bu, mereka bisa bersemangat nih mengikuti pembelajaran matematika di kelas saya gitu. Baiklah Ibu, jadi bagaimana langkah-langkahnya Ibu supaya anak menyukai matematika itu? Iya, jadi kan anak-anak ini kan kayak nggak bersemangat gitu ya Bu Dwi ya, kalau untuk mengikuti pelajaran matematika. Kalau udah dengar kata-kata matematika itu kok kayak apa ya, kayak ih susah, ih nggak mau ah gitu. Jadi langkah-langkah yang ingin saya terapkan itu, yang pertama itu saya ingin menerapkan metode pembelajaran itu yang bervariatif gitu loh Bu. Jadi dengan berbagai metode-metode bervariatif, mudah-mudahan bisa memancing minat siswa untuk bisa senang gitu ngikutin pelajaran matematika. Baiklah, berarti tentang metode ya Ibu Iya. ya. Lalu siapa ya Ibu yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan metode tersebut Ibu? Iya, untuk yang membantu ini kan yang saya tarik itu adalah rekan sejawat ya Bu ya, terutama rekan sejawat yang sama-sama satu profesi guru matematika, karena kemungkinan kan kasusnya atau masalahnya ini sama ya Bu Dwi. Jadi bukan hanya metode sebenarnya nanti yang ingin saya terapkan, bukan metode saja yang bervariatif, tapi juga menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi nanti yang saya ajak di sini itu adalah rekan sejawat saya. Baiklah, kalau begitu ya. Kapan Ibu akan melakukan hal ini begitu Ibu? Secepatnya Bu Dwi, insya Allah besok hari Senin itu ada jam pelajaran saya gitu ya, matematika itu ada di jam habis istirahat itu jam 10, itu insya Allah saya terapkan. Iya, baiklah. Jadi komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan dalam melakukan metode ini? Iya, jadi komitmennya itu yang saya ingin lakukan itu saya ingin terus menggali ya, mencari banyak-banyak ilmu lah tentang metode-metode pembelajaran. Kan banyak sekali ya Bu. Jadi saya ingin terus mendalami, mencari nih metode-metode yang kira-kira bisa diminati, bisa disesuaikan dengan minat belajar siswa. Baiklah Ibu April, setelah percakapan kita ini Ibu, bagaimana perasaan Ibu April saat ini? Perasaan saya merasa lega ya Bu Dwi ya, setelah saya ceritakan nih unek-unek saya yang kemarin saya pusing nih ya Bu Dwi ya, mikirin anak-anak saya, Allah kenapa sih kok dengar kata-kata matematika itu kok kayaknya anak-anak ini nggak suka gitu ya Bu. Tapi setelah saya cerita, saya luarin unek-unek saya ke Bu Dwi, saya merasa lega gitu Bu Dwi. Iya. Adakah yang ingin Ibu sampaikan? Kayaknya cukup ya Bu Dwi ya. Tapi kalau lain kali mungkin saya nanti ada unek-unek lagi nggak apa-apa kan Bu Dwi, saya mau hubungi Bu Dwi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Dwi ya. Iya, baiklah, nanti saya tunggu mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ya Ibu iya, ya, boleh, kita boleh, ngobrol lagi ya. Iya, boleh, gitu. boleh, Ibu. Iya, kita sudah melakukan percakapan Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu karena Iya. sudah menghubungi saya. Iya, terima kasih juga Bu Dwi sudah mau mendengar. Ya, Bu Dwi, alhamdulillah tadi ya percakapan coaching yang Bu Dwi lakukan dengan Bu April berjalan dengan lancar tadi saya Iya, lihat. ya Miss, alhamdulillah Miss. Baiklah, setelah percakapan coaching tadi dilaksanakan, maka sekarang kita di kegiatan masa observasi Bu Dwi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan untuk menanyakan refleksi kita hari ini. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan adalah dari kompetensi-kompetensi tadi yang sudah Bu Dwi lakukan dalam perbincangan coaching tadi, kompetensi apa sih yang sudah Bu Dwi capai? Tadi ya Miss, setelah percakapan sama Ibu April, kompetensi yang saya capai itu yang pertama saya sudah bisa menggali potensi coach gitu. Yang keduanya saya sudah mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiganya saya menghadirkan present, kehadiran penuh, dan saya mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Iya, sudah terlihat ya yang Bu Dwi tadi ya, saya juga melihat sudah pertanyaan berbobot sudah ada, kemudian presensi juga sudah ada, dan juga keterlibatan Bu Dwi menggali pertanyaan berbobot
itu sudah terlihat karena terlihat dari coaching tadi sudah bisa mengenali potensi. Kemudian yang kedua nih Bu Dwi, apa saja sih yang ingin Bu Dwi tingkatkan, kompetensi apa yang menurut Bu Dwi itu masih kurang, harus saya tingkatkan apa Bu Dwi? Dalam kompetensi saya yang perlu saya tingkatkan dalam mengajukan pertanyaan ke bobot begitu. Pertanyaan bobot ya, itu kenapa tuh? Karena saya merasa belum meningkatkan gitu, Miss, belum dapat meningkatkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan di bobot begitu. Oke. Jadi semoga bisa ditingkatkan ya Bu Dwi ya, karena latihan ya kita bisa jadi Bu Dwi nanti bisa jadi coach handal ya. Amin, Miss. Kemudian nih yang terakhir Bu Dwi, kalau ada untuk skala penilaian poin 1 sampai 10, kira-kira skala penilaian 1 sampai 10 itu setelah percakapan coaching tadi Bu Dwi ada di skala nomor berapa? Setelah melakukan percakapan tadi ada di skala 8, Miss. Kenapa kok cuma 8? Apa alasannya Bu Dwi? Ya itu dia tadi itu ya, Miss ya. Jadi saya itu kurang bisa meningkatkan kemampuan dalam keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot itu, Miss. Oke Bu Dwi, tadi sejauh ini percakapan coaching yang dipimpin oleh Bu Dwi sebagai coach ini sudah berjalan dengan lancar ya. Kemudian alurnya juga sudah terlihat jelas. Semoga nanti dengan semakin bertambahnya latihan dan juga semakin banyak percakapan coaching yang dilakukan akan menambah juga kompetensi Bu Dwi ya. Iya, Dalam pembicaraan coaching. Jadi Bu Dwi, ini sudah selesai tugas observasi saya dalam melihat percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Dwi. Nah, nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Iya, siap. Terima kasih banyak Bu Dwi ya. Sama-sama ya, Miss ya. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.